Another fire right forest of Kalimantan. Firefighters respond where they can, but with more than 1,000 blazes raging through the province. Thousands of hectares of forest and bush are burning, creating thick, choking smoke that is spreading far beyond Indonesia's borders. Itu adalah yang pertama harus dikerjakan, pencegahan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat, terlebih saat musim kemarau. Di Indonesia, sejarah mencatat karhutla hebat dan terparah pernah terjadi di Riau dan Kalimantan pada tahun 1997, tahun 2015, dan tahun 2019. Karhutla tahun 1997 ini dampaknya amat parah, termasuk jatuhnya pesawat dan efek asap yang sampai ke negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, bahkan hingga Australia. Kebakaran ini disebabkan oleh kekeringan dan gelombang panas. Namun faktor lain yang menyebabkan kebakaran ini menjadi parah diduga dari masifnya pembukaan lahan ladang dengan cara tebang bakar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. No water. Where's water? No water here. This river is dry. Dampak yang terjadi dari kebakaran hutan ini adalah degradasi hutan dan deforestasi yang masif. Akibat kebakaran ini berdampak pada perekonomian dikarenakan sejumlah bandara dan pelabuhan lumpuh akibat kabut asap yang membatasi jarak pandang. Dilansir dari Bappenas, lahan seluas 10 juta hektar hangus terbakar akibat kejadian ini. Kerugian yang ditaksir karena pencemaran asap ini sekitar 799 juta dolar Amerika. Belas tahun kemudian, di tahun 2015, karhutla kembali melanda beberapa wilayah di Indonesia, seperti Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Jambi. Di tahun ini disebut juga sebagai bencana karhutla terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Menurut catatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luasan hutan dan lahan yang terbakar sepanjang 2015 mencapai 2,61 juta hektar atau hampir setara dengan akumulasi luas karhutla sepanjang 2016 sampai 2019, yakni 2,78 juta hektar. Gawatnya, 33% atau 869.750 hektar dari total cakupan karhutla terjadi di lahan gambut yang merupakan ekosistem terestrial paling efisien dalam menyimpan karbon dan mengelola sumber daya air tawar global. Sementara 67% kebakaran terjadi di 1.741.657 hektar tanah mineral. Berdasarkan hasil kajian Eyes on the Forest, terdapat 37 perusahaan termasuk perusahaan kebun kelapa sawit, HPH dan HTI yang dilakukan cek lapangan dan diduga yang membakar hutan di titik-titik lokasi kebakaran. Berdasarkan pada temuan lapangan, Eyes on the Forest menduga terjadi kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan motif-motif yang masih perlu diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Pengecekan lapangan menunjukkan estimasi wilayah yang terbakar di 38 konsensi seluas 7.578 hektar. Konsensi HTI merupakan kelompok terbanyak memiliki titik panas atau api selama kurun ini berdasarkan izin usaha. Kalau daerah Menggala 25 ini. Dilansir dari Kemenkes, karhutla tidak sekedar menghanguskan pepohonan dan merusak ekosistem hutan, tapi juga menimbulkan maraknya penyakit pernapasan dan iritasi akibat terpapar kabut asap yang mengandung partikel debu yang sangat tinggi. Data yang diperoleh dari Kemenkes, terdapat 311 kasus pneumonia, 415 kasus asma, 689 kasus iritasi mata, 1.850 kasus iritasi kulit, dan 110.133 kasus ISPA.
Angka penderita ISPA ini jauh lebih sedikit dari yang dilaporkan Kemenkes pada Juni hingga pertengahan Oktober yang mencapai 425.377 orang. Hal yang sama terjadi di tahun 2015 kembali terulang di tahun 2019. Kebakaran hutan dan lahan kali ini terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Akibat asap yang dihasilkan Presiden Joko Widodo menyatakan status siaga darurat dari ke-6 provinsi tersebut. Penyebabnya pun hampir serupa, yaitu efek musim kemarau panjang dan dipicu oleh masifnya pembukaan lahan pertanian dan perkebunan sawit dengan cara tebang bakar di lebih dari luas 4.000 km. Daerah yang paling parah terkena dampaknya berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dari kasus ini, KLHK mensaksikan sebanyak 64 perusahaan yang terduga melakukan tindak karhutla yang tersebar di beberapa daerah antara lain Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. KLHK juga menyebut terdapat 20 perusahaan asing yang diantaranya berasal dari Malaysia, Singapura, dan Hong Kong yang disegel terkait kasus karhutla di Sumatera dan Kalimantan. Tidak seburuk karhutla tahun 2015, namun secara keseluruhan BNPB mencatat area terbakar mencapai 328.724 hektar dengan 2.719 titik panas pada periode Januari hingga Agustus 2019. Untuk memadamkan api, BNPB menerjunkan 44 helikopter dengan rincian 34 helikopter untuk waterbombing dan 10 untuk patroli. Di samping itu, upaya pemadam api juga dilakukan menggunakan 270 juta liter air untuk waterbombing, 163.000 kg garam disemai untuk membuat hujan buatan, dan 9.072 personil untuk pemadaman di darat. Kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, oleh camat, oleh bupati, oleh Babinsa, oleh Babin Kamtibmas, Polsek, Koramil, itu adalah yang pertama harus dikerjakan, pencegahan. Faktanya, kasus kebakaran hutan di Indonesia banyak terjadi akibat campur tangan keserakahan dan kecerobohan manusia, bukan karena murni faktor alam saja. Mari jaga hutan kita, mari jaga alam kita, mari jaga bumi kita. Saya Nidia Rahmandina, undur diri.